Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pertemuan ini, kita akan belajar materi prakarya dan kewirausahaan. Hari ini kita akan membahas bab 2 materi kelas 11, yaitu tentang wirausaha rekayasa bidang konversi energi. Sebelumnya, kalian pasti sering mendengarkan istilah energi. Ya, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Sumber energi yang dimanfaatkan manusia ini dibedakan menjadi dua, yaitu energi baru terbarukan dan energi tidak terbarukan. Nah, energi baru atau diistilahkan dengan sustainable energy tersedia dalam jangka waktu yang sangat panjang, karena sumber energi ini dapat dengan cepat terisi oleh alam melalui proses yang berkelanjutan. Sumber energi dalam proses konversi itu dapat menghasilkan energi listrik yang merupakan salah satu bentuk energi terluas dalam pemakaian energi. Konversi energi ini banyak kita jumpai dalam kehidupan manusia dalam menjalankan setiap aktivitasnya. Ini adalah beberapa bentuk konversi energi beserta contohnya. Nah, yang pertama di sini ada perubahan energi kimia menjadi energi gerak seperti yang terjadi pada tubuh manusia atau hewan. Kemudian yang kedua ada energi cahaya yang berubah menjadi energi kimia seperti yang terjadi pada tanaman. Kemudian yang ketiga ada perubahan energi kimia menjadi energi gerak seperti yang terjadi pada kendaraan motor atau mobil. Kemudian yang keempat ada perubahan energi listrik menjadi energi panas seperti yang terjadi pada kompor listrik. Baik, pembahasan pertama adalah tentang ide dan peluang usaha. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2019 bahwa rata-rata konsumsi BBM ini sebagian besar digunakan untuk kebutuhan perkebunan atau peternakan, jasa transportasi dan perbankan, di mana kebutuhan akan BBM ini setiap tahunnya semakin meningkat. Tidak jauh berbeda dengan kebutuhan listrik, data di sini memperlihatkan bahwa rata-rata konsumsi listrik PLN ini lebih tinggi dibandingkan dengan produksi listrik. Dari sini terlihat bahwa kebutuhan akan energi, baik itu BBM maupun listrik, sangat tinggi, sedangkan sumber daya penghasil energi tersebut masih terbatas. Sehingga untuk mengatasinya dibutuhkan sumber energi alternatif sebagai penghasil energi. Di antaranya ada biofuel dan biogas. Biofuel dan biogas ini merupakan salah satu sumber energi baru terbarukan karena dihasilkan dari alam melalui proses fermentasi dengan bantuan mikroorganisme. Sumber daya yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha diantaranya yang pertama adalah man atau sumber daya manusia. Yang kedua ada money atau uang. Kemudian yang ketiga ada material atau bahan baku. Yang keempat ada mesin atau peralatan. Yang kelima ada metode atau cara kerja. Dan yang keenam ada market atau pasar. Selain keberadaan sumber daya, perencanaan administrasi juga sebagai bagian utama untuk keberlangsungan dan kemajuan sebuah usaha. Sistem administrasi yang teratur menjadi alat untuk menganalisa kinerja usaha, penataan, dan pembukuan yang baik. Bahasan selanjutnya adalah tentang sistem produksi peralatan konversi energi. Nah, ini adalah aneka produk bidang konversi energi. Yang pertama ada konversi energi angin, kemudian yang kedua ada konversi energi surya atau matahari, kemudian yang ketiga ada energi air, yang keempat ada biogas, yang kelima ada biomasa, dan yang keenam ada energi panas bumi. Kita bahas satu persatu ya. Nah, di sini ada konversi energi angin. Energi angin digunakan untuk membangkitkan energi listrik dengan bantuan kincir angin untuk menggerakkan generator. Kincir angin ditopang oleh menara dan menggunakan baling-baling dengan model 3 sudut. Nah, tenaga angin merupakan sumber energi yang berasal dari tenaga kinetik angin untuk menghasilkan tenaga mekanik. Tenaga mekanik ini dimanfaatkan untuk memompa air atau dikonversi lebih lanjut menjadi listrik dengan bantuan generator. Nah, yang kedua ini ada konversi energi surya. Pembangkit listrik tenaga surya atau diistilahkan dengan fotovoltaik merupakan teknik mengubah energi sinar matahari menjadi energi listrik melalui sel surya atau solar cell. Secara langsung, energi surya ini dapat menghasilkan listrik melalui sel fotovoltaik yang tergabung dalam suatu modul. Selain menjadi energi listrik, energi surya ini dapat diubah menjadi energi panas. Nah, saat ini pula sudah dikembangkan energi hibrid yang merupakan penggabungan dari dua atau lebih sumber energi yang berbeda untuk menghasilkan listrik. Misalnya, perpaduan dari energi surya dan energi angin. Yang ketiga adalah energi air. Energi potensial air dikonversi menjadi energi mekanis melalui sebuah turbin, yang kemudian dikonversikan kembali ke dalam bentuk energi listrik melalui generator listrik. Pembangkit listrik tenaga air skala kecil diistilahkan dengan mikrohidro.
dengan listrik yang dihasilkan sebesar 1000 watt. Kemudian yang kedua ada pikohidro dengan listrik yang dihasilkan sebesar 5000 watt dan mini hidro dengan listrik yang dihasilkan mencapai 1000 kilowatt. Yang keempat ada biogas. Biogas dihasilkan dari proses fermentasi bahan organik oleh bakteri anaerob, yaitu bakteri yang dapat hidup dalam kondisi kedap udara. Proses pencernaan yang dilakukan oleh bakteri metanogen menghasilkan gas metan atau CH4. Biogas ini dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan memasak, yaitu untuk kompor, kemudian penerangan, penggerak, dan pembangkit listrik biogas. Yang kelima ada biomasa. Biomasa merupakan bahan organik yang berasal dari tumbuhan atau hewan sebagai salah satu sumber energi yang dapat diperbaharui. Sampah padat dari pemukiman atau yang berasal dari tumbuhan ini dapat dibakar untuk menghasilkan energi panas yang nantinya energi ini digunakan untuk tenaga uap dan listrik. Nah, yang terakhir adalah energi panas bumi. Energi panas bumi berasal dari inti bumi yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi pembangkit listrik. Panas yang dihasilkan berkesinambungan, oleh sebab itu energi ini disebut juga sebagai energi terbarukan. Penggunaan panas bumi juga dapat digunakan untuk menghangatkan ruangan, pengeringan hasil pertanian, sterilisasi susu, dan pengeringan makanan. Nah, apa saja manfaat produk bidang konversi energi? Yang pertama, yaitu energi listrik terbarukan dapat membantu kebergantungan terhadap energi fosil. Kemudian yang kedua, energi listrik terbarukan ini ramah lingkungan karena bisa mengurangi emisi gas CO2. Kemudian yang ketiga, ketersediaan listrik di daerah terpencil ini dapat membantu menyejahterakan masyarakat. Kemudian yang keempat, menyelamatkan lingkungan karena mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Dan yang kelima adalah terciptanya lapangan kerja di berbagai sektor. Potensi produk bidang konversi energi. Keberagaman potensi energi yang tersedia dapat dikonversikan menjadi bentuk energi lain yang bermanfaat bagi kehidupan. Produksi rekayasa konversi energi disesuaikan dengan potensi sumber daya yang ada di daerah masing-masing yang dapat meningkatkan kebermanfaatan bahan-bahan yang tersedia di lingkungan sekitar. Contohnya potensi angin di daerah pantai untuk dijadikan pembangkit listrik tenaga angin. Oke, pertemuan hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Tugas kalian yaitu menjawab pertanyaan ini di kolom komentar YouTube ya. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, silakan diskusikan di grup kelas PKWU ataupun PC Ibu secara langsung. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini ya. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.